Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Bilangan pasal 14. Kita melihat masih berkaitan dengan pasal sebelumnya, di mana ketika ke-12 pengintai pulang dan 10 orang melaporkan laporan yang negatif, dan akhirnya mereka bersungut-sungut. Namun Yosua dan Kaleb meneguhkan hati umat itu, tetapi mereka lebih mendengar suara yang daripada 10 orang. Mari kita melihat firman Tuhan ya di ayat pasal yang ke-14, Bilangan 14 ayat yang ke-6. Saya membaca ayat 6, ayat yang ke-7 Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat 6, Bilangan pasal 14, ayat 6 berbunyi demikian. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melentari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkata kepada Tuhan, jikalau itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah mengutus bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Ayat yang ke-17. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. 18. Tuhan itu bekerja bersabar dan kesetiaannya berlimpah-limpah. Dia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dengan hukuman. Bahkan yang melakukan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti yang kau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai ke mari. 20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan. Bersama-sama, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kalau seluruhnya kita membaca, jelas sekali bahwa Tuhan marah ya, murka atas ketidakpercayaan umat ini, atas kedegilan hati mereka. Nah, ketika Tuhan berkata akan memusnahkan semuanya, tetapi ada pembelaan dari Musa. Musa sebagai seorang pemimpin masih mempertaruhkan hidupnya untuk umat yang lain, dan dia siap berkorban untuk itu. Kemudian dia berkata, Tuhan, kalau semuanya nanti engkau membunuh mereka, kemudian apa kata bangsa-bangsa lain? Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana permohonan daripada Musa kepada Allah yang minta pengampunan. Ya, ayat 19 berkata, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuni sesuai dengan permintaanmu. Betapa penting permintaan daripada Musa, seorang pemimpin, seorang abdi Allah, ya,
Nah, sebenarnya Tuhan mau memberkati Musa dan keluarganya, tetapi bagi Musa tanggung jawab yang diemban selama ini memimpin bangsa itu, ya dia pertaruhkan, ya apalah artinya kalau hanya dia saja atau keluarganya saja yang selamat. Ya, kemudian dia berdoa supaya semuanya. Namun karena dosa-dosa umat ini yang sungguh luar biasa, ketidakpercayaan mereka, ya memang Tuhan tidak memusnahkan semua, karena akan ada juga yang akan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi angkatan yang keras hati, angkatan yang tidak percaya itu akhirnya tidak lagi masuk ke tanah perjanjian. Nah, mereka bersungut-sungut, ya mereka mengeluh, mereka berkata lebih baik kita kembali ke Mesir. Mereka berkata kita angkat saja seorang pemimpin yang akan memimpin kita kembali ke Mesir. Ini sesuatu hal yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan dengan tangan yang teracung. Mereka melihat banyak mujizat, mereka melihat kuasa Allah bekerja. Tetapi apa yang terjadi? Ya, mereka mengeluh, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ketika Yosua dan Kaleb menguatkan hati umat itu, nah menarik sekali, ini yang perlu kita teladani, bagaimana Kaleb dan Yosua punya pandangan yang positif. Ya, mereka punya iman, mereka tidak ragu tentang janji Tuhan. Ya, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat itu, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ya, memberi harapan, memberikan sukacita sesungguhnya. Nanti kita akan masuk ke negeri itu, kita akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Nah, jika Tuhan berkenan kepada kita, lihat bagaimana Yosua dan Kaleb yang memiliki iman yang teguh, mantap, ya bersandar kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Nah, persoalannya begini, yang memimpin mereka selama ini siapa? Kan Tuhan. Yang berjanji kepada mereka kan adalah Tuhan. Jadi untuk masuk ke tanah perjanjian itu adalah janji Tuhan. Nah, Tuhan pasti menyertai. Maka ketika Yosua berkata, kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan berkenan, ya berarti kita akan masuk ke negeri itu, dan negeri itu bagus sekali, akan kita nikmati tempat itu. Ya, kalau Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan berkenan, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Nah, tetapi ada peringatan di sana. Ya, 9, hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Nah, ini persoalannya. Jangan memberontak kepada Tuhan. Nah, ternyata umat itu memberontak kepada Tuhan dan berkata, wah, kita kembali ke Mesir saja. Kenapa kita harus mati di padang gurun ini? Emangnya tidak ada kuburan di Mesir? Ya, kita angkat saja seorang pemimpin. Nah, ini mendukakan hati Tuhan. Inilah pemberontakan. Nah, bagaimana mereka bisa masuk ke tanah perjanjian dalam pimpinan Allah kalau mereka memberontak kepada Allah? Ini sesuatu yang tidak baik. Memberontak kepada Tuhan, tidak percaya. Nah, orang-orang yang tidak percaya tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak beriman, ya tidak akan berhasil dalam hidupnya. Ya, tidak akan berhasil dalam menepati janji-janji Tuhan. Tidak akan berhasil, tidak akan ada keberanian untuk melangkah, ya untuk kemudian menduduki negeri itu. Kenapa? Mereka tidak beriman. Mereka hanya mengeluh saja, protes kepada Musa, protes kepada Allah. Ya, Yosua mengingatkannya, jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Nah, inilah jiwa pemenang, jiwa pejuang, prajurit tangguh. Orang yang beriman akan berkata, ya kita akan lawan musuh dan kita akan menang, kita akan telan habis mereka. Wah, ini yang perlu ada pada kita ketika menjalani hidup ini. Jangan mentalnya seperti
10 orang yang mengeluh, wah kami kelihatan kita ini seperti belalang. Wah, pengecut ini namanya, takut ini, ya. Tetapi yang benar adalah seperti apa yang dikatakan Yosua, ya, kita habisi mereka, ya, kita telan habis. Pokoknya kita akan menang, percayalah, negeri itu akan menjadi milik kita. Kenapa? Karena yakin dengan janji Tuhan dan penyertaan Tuhan. Ya, perhatikan mengapa Yosua berkata bahwa mereka akan kita telan habis. Ya, karena yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Jadi tidak ada pembela mereka, tidak ada kuasa yang mampu memelihara mereka, membentengi mereka dari musuh, tidak ada. Jadi kosong pertahanan mereka, karena yang membela mereka, yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Sedang Tuhan menyertai mereka, menyertai kita, ya. Sedang Tuhan menyertai kita, jangan takut. Sementara orang-orang itu, musuh-musuh itu tidak ada yang melindungi. Nah, kita ada Tuhan yang menyertai kita. Ini penting sekali, ya, bagaimana Yosua menguatkan hati umat itu, ya, bersama dengan Kaleb. Mereka, ya, punya keyakinan yang kokoh bahwa negeri itu akan menjadi milik umat Allah ini, ya, negeri itu akan dimenangkan, ya, musuh-musuh akan dikalahkan, ya, karena Tuhan menyertai. Apa arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Ya, kalau Tuhan menyertai kita, tentu Tuhan tidak akan tinggal diam. Ya, Dia akan menolong, Dia akan membantu, ya, Dia akan menyelesaikan bagi kita. Ya, kuasa Tuhan dahsyat, Dia sanggup menepati janji-janjinya. Nah, penting dalam perjalanan hidup kita keyakinan hal ini, bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut kepada mereka, jangan takut kepada musuh, jangan takut dengan tantangan pergumulan yang datang. Mengapa? Karena Tuhan menyertai kita. Sedang musuh-musuh kita yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Jadi kuasa-kuasa tidak akan mampu, kuasa-kuasa yang ada di muka bumi ini tidak akan mampu menandingi kuasa Allah. Ya, jadi jelas Tuhan akan memberi kemenangan kepada umat ini. Tetapi persoalannya adalah mereka tetap mengeraskan hati. Apa yang mereka lakukan ketika Yosua dan Kaleb menguatkan hati umat itu? Ya, di ayat 10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Ya, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ya, mereka malah mau dilempar. Ada orang beriman malah mau dianiaya. Ada orang yang beriman malah dikucilkan, malah mau dihabisi. Ini sesuatu hal yang sangat mengerikan. Dan di situ Tuhan melihat bagaimana kehidupan umat ini, dan Tuhan, ya, akan memberikan penyakit sampar kepada mereka, menghukum mereka supaya mayat-mayat mereka nanti berkelimpangan. Tetapi tidak semua. Kita lihat tadi hamba Allah itu, yaitu Musa, berdoa kepada Tuhan. Di ayat 32 berkata begini, tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembala sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Wow, ini dia hukuman daripada Tuhan. Menjadi 40 tahun lagi mereka harus mengembara, harus berada di padang gurun itu. Dan di situ memang masa pembentukan juga bagi umat ini, ya.
masa sulit, tetapi juga diuji lagi iman mereka. Dan orang-orang yang tak beriman itu, yang bersungut-sungut itu, generasi mereka selesai di padang gurun itu, selesai pada saat pengembaraan itu. Mereka mati, ya, mayat-mayat jadi katakan apa, berhantaran begitu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas ini karena ketidakpercayaan mereka, ya, karena mereka bimbang akan janji Tuhan, tidak berpegang teguh kepada janji Tuhan. Bukankah Tuhan yang memerintahkan mereka untuk menduduki tanah perjanjian itu, ya? Dan ternyata mereka tidak setia. Jelas sekali dikatakan bahwa mereka harus menanggung akibat ketidaksetiaan mereka. Ya, orang-orang yang tidak percaya, yang tidak setia akan mengalami malapetaka dalam hidupnya, akan mengalami sengsara dalam hidupnya. Ya, jadi jangan pernah kita meragukan firman Allah, jangan pernah kita ragu kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepadanya. Ya, apapun situasi kondisi yang kita alami, percaya kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita ragu kepada Tuhan, jangan sampai kita meninggalkan jalan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah percaya. Mungkin janji Tuhan itu belum tergenapi dalam hidup kita, tapi kita harus yakin bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel ini, mestinya mereka ya harus tetap berpegang teguh kepada janji itu, bahwa tanah perjanjian itu akan menjadi milik mereka. Tetapi sangat disayangkan, angkatan itu tidak berhasil masuk karena ketidaksetiaan mereka, ketidakpercayaan mereka. Mereka berkata, lebih baik kita kembali ke Mesir. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan hati Allah. Ya, seakan-akan berkata, Tuhan, kamu memimpin kami hanya untuk kami menderita saja. Lebih baik Tuhan tidak usah memimpin kami, biar kami aja ada di tanah Mesir. Wah, ini sesuatu yang menyedihkan. Padahal di Mesir mereka mengalami siksaan yang dahsyat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, jangan karena kita melihat tantangan yang besar di hadapan kita, kemudian kita melihat diri kita tidak ada apa-apanya, dan pada akhirnya kita tidak percaya kepada janji Tuhan. Itu sangat berbahaya. Tetapi tetaplah pandang kepada Tuhan yang berkuasa. Ya, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan itu yang menyertai kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus melangkah di dalam Tuhan, pertahankan iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang bersama dengan kita. Dia bersama dengan saudara. Apapun situasi, kondisi yang kita alami, berseru kepadanya, datang kepadanya di dalam doa. Tuhan, aku tahu Engkau bersama dengan aku. Tuhan, aku tahu Engkau berkuasa atas diriku, atas hidupku. Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup menolong aku. Tolonglah aku Tuhan dalam menghadapi persoalan-persoalan ini. Sebut saja persoalan kita, A, B, C, D, segala macam. Tuhan, ini aku bawa kepadamu. Bukankah Engkau yang berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita pegang janji Tuhan, datang kepada Tuhan, dan kemudian kita akan menikmati ya kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tidak berarti tidak ada masalah, tidak berarti tidak ada pergumulan. Ada, selalu ada, namanya hidup. Tetapi penyertaan Tuhan ini sungguh dahsyat, luar biasa, mampu memberikan kebahagiaan kepada kita di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Kita masuk dalam doa-doa kita, bawa beban pergumulan kita kepada Tuhan, dan sebelumnya kita naikkan satu pujian.